Katakanlah kepada mereka yang tak tahu bagaimana cara mencintai negeri sendiri. Andai kata seluruh negeri berubah menjadi surga kecuali tanah airku ini, aku tetap merasa bangga untuk berada di sini. Mencintai tak harus tentang kemewahan, mencintai tak harus tentang kesempurnaan. Aku mencintai Indonesiaku dengan satu alasan, tanpa alasan. Bila kau masih butuh beribu-ribu alasan untuk mencintai Indonesiaku ini, maka lihatlah para jiwa-jiwa yang terkorbankan. Kemerdekaan ini direbut dengan darah para pejuang. Kakak beradik terpisah di medan perang, dan kau malah berkata, "Oh, indahnya keluar dari Indonesiaku." Seribu alasan kau buat-buat. Aku tidak merasa nyaman dengan rakyatnya, bukan negaranya. Hei, kau tak tahu artinya berjuang? Kau tak tahu artinya berjuang? Atau mungkin kau hanya ingin merasakan kemenangan yang orang lain hasilkan? Di sisi lain banyak orang yang berteriak Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kenapa? Hanya karena perbedaan ras, suku, agama, warna kulit, sulit sekali untuk entah bersama. Kita telah lama merdeka, wahai saudaraku. Kita telah lama merdeka. Seharusnya dengan kurun waktu sebanyak ini, kita mampu belajar bagaimana cara menghargai. Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Saya Madura, saya Indonesia. Kalian pernah gak sih jalan-jalan di suatu malam gelap, entah kejadian apapun gitu, terus tiba-tiba di atas itu ada bulan purnama. Indah banget rasanya. Bukan kayak di kota, keadaan kota, tetapi kalian benar-benar ada di tempat yang gelap, terus kalian melihat bulan purnama itu indah banget. Suatu hari ada sahabat Nabi bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Beliau ada pada posisi itu. Beliau memandang bulan dengan sangatlah indah bulan purnama. Lalu beliau tiba-tiba melihat Rasulullah lewat menggunakan baju berwarna merah. Melihat bulan, melihat wajah Rasulullah. Melihat bulan, melihat wajah Rasulullah. Dan beliau tiba-tiba saja tersadar bahwasannya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih indah daripada keindahan bulan yang dia lihat di kegelapan malam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Seseorang berkata bahwasannya, aku patah bukan karena aku gagal, aku patah bukan karena aku terjatuh, bukan. Aku patah hati karena aku percaya terhadap orang yang menjatuhkanku. Kalian tahu dong ya tentang kisah surat Al-Fil, di mana pada saat itu pasukan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung ababil yang membawa batu dibakar. Kayak gitu, kalian tahu gak nih ya? Kira-kira reaksi pasukan Abraha pada saat itu ketika ngelihat burung itu gimana ya? Apa mereka langsung teriak bareng-bareng? Burung apa tuh, man? Okay, let's talking about qaza'. So, pertama kalian harus pahami dulu antara perbedaan dua hal, muhalliq, muqassir. Kalau muhalliq adalah orang yang menggundul full. Sedangkan muqassir adalah orang yang memendekkan. Bedakan antara keduanya. Nah, dalam hal ini qaza' adalah orang, sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisakan beberapa bagian rambut. Jadi ada rambut yang gak digundul dan satunya lagi digundul. Entah itu di sininya tersisa, di sininya gak tersisa, atau di sini yang tersisa, di sininya gak tersisa. Ya, walaupun aneh, tapi mari kita bahas secara hukum. Nah, untuk qaza' ini semuanya sepakat tentang dilarangnya. Yang tidak disepakati apakah itu sampai pada taraf muharram, diharamkan, apa cuman makruh. Dalam madhab Syafi'i disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', wa yukrahul qaza'u, dan dimakruhkan qaza'. Jadi dalam madhab Syafi'i dimakruhkan. Kalau gak salah di madhab Hanabilah juga, Hambali juga. Sedangkan madhab yang lain mengharamkan. Caranya adalah dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu, wa in kana la budda fa'ilan falyaqul, Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah salah seorang kalian berharap mati. Kalau kalian udah gak kuat, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku andaikan kehidupan itu jauh lebih baik untukku, dan matikan aku andaikan kematian itu jauh lebih baik pula untukku. Jadi kesannya kita tetap untuk tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah bahwasanya ketika kamu bunuh diri, balasan yang kamu dapatin nanti di akhirat itu jauh lebih besar daripada apa yang kamu rasakan sekarang.
Misal kamu sekarang itu punya tingkatan depresi yang wal'iyadzubillah, ya Allah, udah gak kebayang banget di otak. Mungkin ketika kamu mati dengan cara bunuh diri akan menjadi hal yang jauh lebih buruk nanti di sana. Wal'iyadzubillah. Sekarang bahas ini aku juga mau bahas tentang indigo. Kalau yang kamu maksud adalah roh gentayangan adalah seorang manusia yang meninggal lalu rohnya itu pergi ke bumi keliling-keliling buat nakutin orang, keliling-keliling buat berdiam di satu tempat, menempati satu tempat. Gak ada. Karena sebenarnya orang kalau udah mati bakalan sibuk dengan dunianya masing-masing. Perihal tentang indigo itu antara dua kemungkinan. Pertama, dia adalah seorang pendusta, yang kedua dia emang ada jin yang suka sama dia. Gimana bahasanya? Allah SWT berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Para jin itu dan golongan-golongannya itu mampu melihat kalian dalam keadaan kalian tidak akan mampu melihatnya. Yang bilang ini bukan saya, Allah yang bilang ya. Kecuali konteksnya adalah seorang jin, seorang setan. Kok seorang? Kecuali di sini adalah sesetan, sejin yang menampakkan dirinya kepada orang itu. Itu masuk akal. Intinya bukan dia melihat wujud aslinya, tetapi wujud setan yang menampakkan diri kepada dirinya. Oke. Sobat Sonika nonton ini yang memarahi anak dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamidi. Allah semoga saya mendapatkan keberkahan dari beliau. Dan mencoba nontonin beberapa kajian-kajian ulama tentang bagaimana sih cara mendidik anak yang baik. Dan satu hal yang saya dapetin dari beliau yang benar-benar masuk banget ke hati. Allah tidak akan pernah menggunakan kata-kata yang dibenci oleh Allah sebagai obat penawar bagi orang lain. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun, bahwa mencaci seorang muslim itu termasuk daripada kefasikan? Jadi ketika ada orang tua yang ngatain anaknya dengan kata-kata yang tidak terpuji, bodoh, anjing, atau kata-kata yang benar-benar buruk, kasar, itu tidak bisa menjadi obat penawar bagi anak itu untuk berubah. Gak bisa. Dan justru bisa menghancurkan mental anak tersebut. Allah tidak akan pernah menggunakan kalimat yang dibencinya sebagai obat penawar bagi orang lain. Ingat itu. Dan berapa banyak orang tua yang bilang bahwasanya, kamu tuh gak ngerasain apa yang papa dulu rasain, mama dulu rasain. Ada sebagian perkataan dari ahli hikmah. Jangan pernah kalian didik anak-anak kalian sebagaimana zaman kalian. Karena zaman kalian berbeda dengan zaman anak kalian. So sebenarnya kata-kata kayak gitu tuh gak valid dan gak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Sebenarnya mau ngomong panjang cuman karena 1 menit dan aku malas bikin part-part, ya sudah, semoga kalian dapat poinnya. Kalau semisal orang tua itu ngomong kata-kata kasar ke kita, apakah kita sebagai anak boleh ngelawan orang tua? Boleh untuk balas dendam ke orang tua dengan ucapan-ucapan yang serupa? Jawabannya gak boleh. Intinya sebelum hal-hal yang bisa kita lakukan, ya kasih tahu ke orang tua, kasih nasihat. Intinya kan kemarin-kemarin aku ngebahas gimana sih caranya nasihatin orang tua. Kalau semisal cara itu gak berhasil dan orang tua tetap kayak gitu, ya sudah, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Kalau kita tetap kalau kita itu ngebalas kata-kata ortu dengan ucapan yang serupa, Allahu Akbar, itu gak berakhlak, itu gak beradab. Jadi semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran kita kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Jangan asal-asalan cari sahabat, jangan asal-asalan cari lingkungan. Carilah lingkungan, carilah sahabat yang benar-benar bisa bawa kamu menuju perubahan yang lebih baik. Jangan cuma asal cocok-cocok aja. Oh, aku cocok nih sama orang ini. Jangan-jangan kamu cocok karena kalian bisa bekerja sama dalam suatu keburukan. Oh no. Karena kelak di akhirat ini kamu jelasin. Mungkin sekarang kamu bakal ngerasain solidaritas yang tinggi bersama teman-teman yang bisa kamu ajak kemaksiatan. Oh, begini. Tapi di akhirat nanti kalian bakalan saling mencaci, kalian bakalan saling memaki, kalian bakalan saling menghina satu sama lain. Saling menjatuhkan kalian satu sama lain. Ya Allah, dulu saya diajak kemaksiatan sama dia, ya Allah, tolong siksa dia juga, ya Allah. Ya Allah, saya gak mau sendiri, tolong siksa dia juga, ya Allah. Terus dia bilang, lu nya aja yang mau diajak. Intinya kalian kelak di akhirat bakalan ngerasain hal kayak gituan. Jadi jangan asal-asalan pilih lingkungan, jangan asal-asalan pilih sahabat. Kalau kamu nemu sahabat yang benar-benar bisa bawa kamu ke lebih baik, bersyukur, cium dia. Nasihat untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Aku cuma mau bilang kepada teman-teman yang gak tahu bagaimana cara menghargai diri mereka sendiri. Aku cuma mau bilang kepada teman-teman yang kebahagiaannya selalu bergantung pada pandangan orang lain. Apa gak capek menghabiskan sisa-sisa umurmu hanya untuk mendapatkan attention dari orang lain? Apa gak capek menghabiskan sisa-sisa umurmu hanya untuk berusaha mendapatkan ridha dari semua orang? Padahal kita semua tahu bahwasanya ridha nas ghayatun la tudrak. Mendapatkan ridha dari semua orang adalah sebuah tujuan yang tidak akan mampu dicapai.
Kenapa kamu membiarkan rasa sedihmu itu dikendalikan oleh orang-orang tidak pantas untuk mengendalikannya? Kamu tahu gak bahwasannya kebahagiaan terbesar yang Husain dapatkan adalah ketika dia telah mampu untuk tidak berusaha mendapatkan attention dari orang-orang tidak pantas untuk memberikannya. Yang mau pergi, silakan pergi. Yang mau bicara yang di belakang saya, oke, sebagai manusia biasa saya bakalan sakit hati. Tapi what can I do? Hingga akhirnya saya belajar untuk berbodoh amat ria. Seriusan, karena saya tahu yang lebih tahu tentang diri saya adalah saya. Yang lebih cinta terhadap diri saya adalah saya.